Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Dewi Majid dengan NIM 2511111220011. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi regiofacialis dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang regiofacialis atau daerah wajah yang merupakan bagian anterior dari kepala manusia. Regiofacialis tidak hanya berperan dalam membentuk tampilan wajah, tetapi juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti ekspresi emosi, proses mengunyah, berbicara, bernapas, serta menerima rangsangan sensorik dari lingkungan. Regiofacialis merupakan daerah yang sangat kompleks karena di dalamnya terdapat tulang, otot, pembuluh darah, dan syaraf yang saling berhubungan satu sama lain. Kerusakan pada salah satu komponen tersebut dapat menyebabkan gangguan fungsi yang cukup serius. Misalnya seperti gangguan ekspresi wajah, kesulitan mengunyah, atau juga gangguan sensasi di wajah. Baik, dalam video ini saya akan membahas mengenai struktur tulang, otot-otot wajah, sistem pembuluh darah, sistem saraf, serta hubungan klinis yang berkaitan dengan regiofacialis. Jadi, regiofacialis tersusun atas 4 komponen utama, yaitu tulang wajah, otot wajah, pembuluh darah, dan juga sistem pernafasan. Tulang wajah membentuk kerangka dasar wajah dan memberikan perlindungan terhadap organ-organ penting seperti mata, rongga hidung, dan rongga mulut. Selain itu, tulang wajah juga menjadi tempat pelekatan bagi otot-otot wajah. Otot wajah memungkinkan terjadinya berbagai gerakan ekspresi seperti tersenyum, tertawa, menangis, dan juga berbicara. Berbeda dengan otot rangka lain, sebagian besar otot wajah melekat langsung pada kulit, sehingga setiap kontraksi yang berlangsung akan terlihat sebagai ekspresi. Di pembuluh darah pada regiofacialis berfungsi untuk membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan wajah, serta mengangkut sistem metabolisme. Karena vaskularisasi wajah yang sangat baik, luka pada wajah sering sekali mudah berdarah, tetapi juga cepat sembuhnya. Sistem pada regiofacialis terdiri dari saraf motorik, sensorik. Saraf motorik terutama berasal dari nervus facialis, sedangkan saraf sensoris terutama berasal dari nervus trigeminus. Baik, kita akan masuk kepada tulang di wajah. Jadi, tulang-tulang di wajah disebut juga sebagai ossa faciae. Tulang-tulang ini membentuk struktur wajah dan juga rongga-rongga penting seperti orbita, cavum nasi, dan juga cavum oris. Beberapa tulang utama di wajah tersebut meliputi os maxilla, os mandibula, os zygamatum, os zygomaticum, os nasal, os lacrimal, os palatinum, vomer,
dan juga concha nasalis inferior. Baik, kita akan masuk ke tulang yang pertama, yaitu os maxilla atau juga os maxilla atau yang disebut juga tulang rahang atas. Jadi merupakan tulang rahang atas yang berpasangan. Tulang ini memiliki peran yang sangat penting karena membentuk sebagian besar wajah di bagian tengah. Secara anatomis, os maxilla terdiri dari corpus maxillae dan beberapa prosesus, yaitu prosesus frontalis, prosesus zygomaticus, prosesus palatinus, dan juga prosesus alveolaris. Corpus maxilla mengandung sinus maxillaris, yaitu rongga yang berisi udara yang berfungsi meringankan berat tulang dan membantu resonansi suara saat berbicara. Prosesus alveolaris merupakan bagian yang menahan gigi-gigi di atas. Prosesus palatinus membentuk bagian anterior dari palatum durum atau langit-langit keras yang memisahkan rongga mulut dari rongga hidung. Os maxilla juga membentuk sebagian lantai orbita dan juga dinding lateral cavum nasi. Lalu tulang selanjutnya adalah os mandibula. Os mandibula atau tulang rahang bawah yang merupakan satu-satunya tulang wajah yang dapat bergerak. Pergerakan mandibula sangat penting dalam proses mengunyah dan berbicara. Mandibula terdiri dari corpus mandibula dan juga ramus mandibula. Pada ramus terdapat prosesus coronoideus sebagai tempat pelekatan otot temporalis dan juga condylus mandibula yang membentuk sendi temporomandibular dengan os temporal. Foramen mental terletak di bagian anterior mandibula dan menjadi tempat keluarnya nervus mentalis yang memberikan sensasi pada dagu dan juga bibir bawah. Selanjutnya yaitu os zygomaticum. Jadi os zygomaticum atau tulang pipi membentuk prominensia pipi dan juga memberikan bentuk pada wajah. Tulang-tulang ini juga membentuk bagian dinding lateral orbita dan menjadi tempat pelekatan beberapa otot wajah. Os zygomaticum memiliki prosesus frontalis, prosesus temporalis, dan prosesus maxillaris yang menghubungkannya dengan tulang-tulang di sekitar. Lalu ada os nasal. Jadi os nasal membentuk pangkal hidung dan menyokong tulang rawan hidung. Tulang ini penting dalam mempertahankan bentuk hidung serta melindungi bagian atas rongga hidung. Lalu ada os lacrimal. Os lacrimal adalah tulang kecil yang membentuk dinding media orbita. Pada tulang ini terdapat fossa sacchi lacrimalis yang berfungsi sebagai tempat kantung air mata. Di sini, air mata akan dialirkan melalui kanalis nasolacrimalis menuju rongga hidung. Lalu ada os palatinum. Jadi os palatinum itu membentuk sebagian posterior palatum durum
serta berkontribusi pada pembentukan rongga hidung dan orbita. Tulang ini terdiri dari lamina horizontalis dan juga lamina perpendicularis. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke otot wajah. Otot wajah atau juga yang disebut dengan musculi facialis atau otot mimik. Otot-otot ini unik karena sebagian besar melekat pada kulit, sehingga kontraksi otot akan langsung menghasilkan ekspresi wajah. Semua otot wajah dipersarafi oleh nervus facialis atau saraf karnival 7. Beberapa otot utama antara lain ada musculus orbicularis oculi yang berfungsi untuk menutup kelopak mata dan melindungi mata dari benda asing, dengan struktur utamanya yaitu pars orbitalis, pars palpebralis, dan juga pars lacrimalis. Selanjutnya ada musculus orbicularis oris yang mengatur pergerakan bibir dalam berbicara dan makan. Lalu selanjutnya ada musculus buccinator yang berfungsi menahan makanan di antara gigi saat mengunyah, yang berasal dari maksila dan mandibula dan menuju sudut mulut. Lalu ada musculus nasalis yang mengatur besar kecilnya lubang hidung saat bernapas, terdiri dari pars transversa dan pars alaris. Lalu ada musculus zygomaticus mayor dan juga minor yang berfungsi untuk mengangkat sudut mulut sehingga membentuk ekspresi senyum dari zygomaticum ke sudut mulut. Lalu ada musculus frontalis yang berfungsi mengangkat alis dan membentuk ekspresi terkejut atau heran. This video has 3 learning objectives. Firstly, we'll explore the path of the vestibulocochlear nerve to the cranium. Secondly, we'll look at its role in maintaining balance and hearing. And thirdly, we'll go through some of the common clinical correlates that may be associated with this nerve. The vestibulocochlear nerve first emerges from the brainstem between the pons and medulla, or the pontomedullary junction. It courses through the posterior cranial fossa in close association with the facial nerve. It then enters the petrous part of the temporal bone through the internal acoustic meatus. Within the temporal bone, the nerve divides into an anterior trunk, the cochlear nerve, and a posterior trunk, the vestibular nerve. Here we have isolated the vestibulocochlear nerve and organ. After the division of the nerve, the vestibular nerve passes through the vestibular ganglion, a collection of sensory neuronal cell bodies.
The nerve then divides into superior and inferior branches. Both branches travel to the vestibular organ, which is comprised of three semicircular ducts: the utricle and the saccule. The superior branch conveys sensory information from the anterior and lateral semicircular ducts and the utricle. The inferior branch innervates the posterior semicircular duct and saccule. The cochlear nerve travels towards the cochlea and coils up on itself to form a spiral shape within the cochlear duct. From the spiral shape, you can see that the nerve makes contact with special hair-like cells in the cochlea. These convey auditory information from movement of the fluid within the cochlea to the auditory cortex. As we mentioned, the cochlear nerve functions to transfer auditory information from the hair cells of the cochlea to the brain, allowing for hearing and the localization of sound. For more information on the cochlea and how it transduces sound, keep an eye out for our soon-to-be-released microanatomy cochlea model. As we mentioned, this nerve conveys information to the brain from parts of the vestibular apparatus, such as the semicircular ducts, the utricle, and saccule, translating information such as rotational movement and the position of the head with respect to gravity. Hearing loss occurs due to damage to the cochlear part of the nerve. Tinnitus is another common complaint which presents as a ringing, hissing, or roaring sound, either uni or bilaterally. Vertigo presents either subjectively, where the patient senses that he or she is moving, or it can be objective, where the patient feels that objects in their environment are moving. It occurs as a result of damage to the vestibular part of cranial nerve H, or damage to the vestibular apparatus. At this point, you should be comfortable with the path that this nerve follows, its functions in hearing, balance, and posture, and some of the associated clinical correlates. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke arteri atau pembuluh darah. Jadi regio facialis memiliki vaskularisasi yang sangat baik. Arteri utama yang menyuplai darah ke wajah adalah arteri facialis, cabang dari arteria carotis dan externa. Selain dari arteria facialis, ada juga arteria temporalis superficialis, arteria maxillaris, dan arteria infraorbitalis. Lalu kita akan masuk ke arteria facialis. Arteria facialis berjalan dari bawah mandibula menuju pipi, hidung, dan sudut mata. Cabangnya antara lain arteria labialis superior, arteria labialis inferior, arteria angularis, dan juga arteria lateralis nasi. Selain itu, terdapat juga arteria maxillaris yang menyuplai bagian dalam wajah dan rongga mulut, serta arteria temporalis
superficialis yang menyuplai daerah lateral wajah dan kulit kepala. Pada arteria maxillaris terbagi menjadi arteria infraorbitalis dan juga alveolaris superior. Lalu pada arteria temporalis superficialis itu terbagi menjadi cabang frontal dan juga cabang parietal. Lalu kita akan masuk ke vena. Jadi vena wajah seperti vena facialis dan juga vena angularis akan bermuara ke vena jugularis interna. Terbagi menjadi vena facialis, vena angularis, vena retromandibularis. Lalu kita akan masuk ke nervus atau saraf. Jadi sistem saraf itu terdiri dari dua saraf utama, yaitu ada nervus facialis dan juga nervus trigeminus. Nervus facialis sendiri itu fungsinya untuk motorik otot wajah, dan juga nervus trigeminus itu fungsinya untuk sensorik wajah. Kita masuk ke nervus facialis. Jadi nervus facialis itu fungsinya sebagai saraf motorik yang menggerakkan otot-otot mimik. Saraf ini memiliki cabang temporal, zigomatik, bukal, marginal, mandibular, dan juga cervical. Lalu ada nervus trigeminus. Nervus trigeminus merupakan saraf sensorik utama wajah dan memiliki 3 cabang, yaitu ada nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, nervus mandibularis. Nervus ophthalmicus itu adalah nervus pada daerah dahi dan mata. Lalu nervus maxillaris itu pada pipi dan juga rahang atas. Selanjutnya nervus mandibularis itu ada di rahang bawah dan juga motorik kunyah. Selanjutnya kita akan membahas hubungan klinis pada regio facialis. Jadi, gangguan pada regio facialis dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti Bell's palsy akibat kerusakan nervus facialis yang menyebabkan kelumpuhan wajah di satu sisi. Lalu ada neuralgia trigeminal yang menyebabkan nyeri hebat pada wajah akibat gangguan nervus trigeminus. Lalu ada infeksi pada segitiga berbahaya wajah yang dapat menyebar ke otak karena hubungannya dengan vena wajah dengan sinus cavernosus. Lalu ada fraktur tulang wajah yang dapat mengganggu fungsi mengunyah, bernapas, dan juga melihat. Jadi sampailah di kesimpulan, jadi regio facialis tersusun atas tulang wajah, otot wajah, pembuluh darah, dan juga saraf yang saling berhubungan secara struktural dan fungsional. Tulang-tulang wajah seperti os maxilla, os mandibula, os zygomaticum, os nasal, os palatinum,
os lacrimal, vomer, dan concha nasalis inferior membentuk kerangka wajah serta menjadi tempat pelekatan otot. Otot-otot wajah tersusun atas beberapa bagian struktural seperti pars orbitalis, pars palpebralis, pars lacrimalis, pars transversa, pars alaris, serta pars marginalis, dan juga pars periperalis yang memungkinkan terjadinya gerakan ekspresi wajah dan juga fungsi mastikasi. Pembuluh darah utama berupa arteria facialis beserta cabang-cabangnya dan vena facialis berperan dalam mensuplai serta mengalirkan darah dari jaringan wajah. Persarafan regiofacialis terutama berasal dari nervus facialis 7 sebagai saraf motorik, otot mimik, dan nervus trigeminus sebagai saraf sensorik wajah. Keseluruhan struktur ini membentuk satu kesatuan anatomis yang kompleks dan terintegrasi untuk menunjang fungsi perlindungan, ekspresi, sensasi, dan aktivitas oral pada manusia. Baik, segitu saja materi yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampailah di kesimpulan. Jadi regiofacialis tersusun atas tulang wajah, otot wajah, pembuluh darah, dan juga saraf yang saling berhubungan secara struktural dan fungsional. Tulang-tulang wajah seperti os maxilla, os mandibula, os zygomaticum, os nasal, os palatinum, os lacrimal, vomer, dan concha nasalis inferior membentuk kerangka wajah serta menjadi tempat pelekatan otot. Otot-otot wajah tersusun atas beberapa bagian struktural seperti pars orbitalis, pars palpebralis, pars lacrimalis, pars transversa, pars alaris, serta pars marginalis, dan juga pars periperalis yang memungkinkan terjadinya gerakan ekspresi wajah dan juga fungsi mastikasi. Pembuluh darah utama berupa arteria facialis beserta cabang-cabangnya dan vena facialis berperan dalam mensuplai serta mengalirkan darah dari jaringan wajah. Persarafan regiofacialis terutama berasal dari nervus facialis 7 sebagai saraf motorik, otot mimik, dan nervus trigeminus sebagai saraf sensorik wajah. Keseluruhan struktur ini membentuk satu kesatuan anatomis yang kompleks dan terintegrasi untuk menunjang fungsi perlindungan, ekspresi, sensasi, dan aktivitas oral pada manusia. Baik, segitu saja materi yang saya sampaikan
sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.